Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawa hasil presentasi sebuah jurnal karya ilmiah dengan judul Pengaruh Gagal Panen Padi terhadap perekonomian masyarakat Desa Loa, Kecamatan Soa, oleh Ansiana Glewai kelas 11 peserta. Yang pertama, abstrak. Gagal panen yang terjadi di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, khususnya Desa Loa, disebabkan oleh hama tikus. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dengan Kepala Desa Loa, Kepala Adat, dan salah satu pegawai Dinas Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal panen yang terjadi di Desa Loa disebabkan oleh pola tanam yang tidak serempak. Hal ini berakibat pada jenis hama tanaman padi yang diserang oleh hama tikus. Solusinya adalah memelihara hewan pemakan hama dan mulai membangun pertanian yang ramah lingkungan. Kata kunci, tikus sawah, perekonomian masyarakat, dan gagal panen padi. Pendahuluan. Permasalahan pada sektor pertanian Indonesia menjadi strategi yang penting untuk diselesaikan, mengingat sebagian besar mata pencarian di Indonesia sebagai petani. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani meliputi gagal panen di berbagai daerah. Permasalahan tersebut akan berdampak pada produktivitas sektor pertanian yang mengingat dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian melalui kegiatan ekspor maupun pengelola hasil pertanian. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan para petani. Terkait dengan kesejahteraan para petani, menjadi permasalahan yang tak kunjung serius, yang tidak bisa diselesaikan, yang terjadi di Desa Loa, Kecamatan Soa. Baru-baru ini, masyarakat Desa Loa mengalami gagal panen yang sangat besar, membuat masyarakat mengalami kerugian dalam proses produksinya. Gagal panen yang terjadi disebabkan karena adanya hama tikus. Berbagai cara para petani melakukan usaha untuk mencegah hama tikus, tetapi tidak berhasil. Masyarakat pun mengalami kelemahan pada bidang ekonomi karena hasil panen tidak sesuai untuk mengendalikan modal dalam proses produksi padi. Dalam jurnal karya ilmiah ini, saya akan membahas tentang pengaruh gagal panen padi terhadap perekonomian masyarakat Desa Loa. Tujuan saya membuat jurnal karya ilmiah ini agar masyarakat bisa mengetahui solusi dari masalah hama tikus tersebut. Kita lanjut, metode penelitian. A. Metode lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, khususnya Desa Loa. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang kaitannya dengan pengaruh gagal panen padi terhadap perekonomian masyarakat Desa Loa. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Adapun sampel dan penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah masyarakat Desa Loa yang diwakili 1. Kepala adat, 2. Kepala desa, dan 3. Pegawai dinas pertanian. Jadi, jumlah responden yang dijadikan sampel untuk penelitian adalah 3 orang. Kita lanjut pembahasan. 1. Pengertian gagal panen dan ekonomi. A. Gagal panen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gagal artinya tidak berhasil atau tidak tercapai. Sedangkan kata panen artinya pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Jadi, gagal panen adalah suatu kondisi di mana petani tidak berhasil atau tidak dapat memetik hasil sawah atau ladangnya. B. Ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Kita lanjut yang kedua, pengaruh gagal panen padi terhadap perekonomian masyarakat Desa Loa. Pengaruh terjadinya gagal panen di persawahan Desa Loa adalah karena adanya serangan hama tikus. Hal ini terjadi karena pola tanam yang dilakukan masyarakat Desa Loa tidak serempak. Menurut Opa Davido, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Maret 2020 selaku Kepala Desa
selaku kepala adat mengatakan bahwa pengaruh gagal panen oleh hama tikus disebabkan karena masyarakat desa Loa lupa memberi makan atau sesaji untuk para leluhurnya. Pada zaman dahulu, tikus adalah jelmaan pada para leluhur. Oleh karena itu, setiap hasil panen harus membuat upacara syukuran dengan memberikan sajian pada leluhur. Dengan demikian, tidak heran masyarakat di Loa mengalami gagal panen yang mengakibatkan bagi perekonomian tidak stabil. Dilihat dari hasil panen yang menurun yang drastis dibandingkan tahun-tahun kemarin. Upaya yang dilakukan para tetua adat untuk mencegah gagal panen tersebut dengan melakukan upacara pengusiran hama tikus di lokasi persawahan desa Loa. Akibat serangan hama tikus, menurut Bapak Yuriskeu, wawancara dilaksanakan pada 22 Maret 2020, selaku Kepala Desa Loa, mengakui rugi besar. Pasalnya, panen padi kali ini hanya memperoleh 10 karung padi saja, dibandingkan tahun-tahun kemarin yang memperoleh padi sebanyak 35 karung. Menurutnya, tikus memakan tanaman padi ketika berumur 1,5 hingga 2 bulan masa tanam. Jumlah tikus sangat banyak, bisa mencapai ratusan ekor. Berbagai upaya pemberian obat-obatan sudah dilakukan, namun hama tikus masih tetap ada dan tidak berkurang, menurut Bapak Yuriskeu. Masyarakat Kecamatan Soa, khususnya Desa Loa, sebagian besar berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada hasil panen yang mereka peroleh. Dari hasil panen mereka peroleh, banyak memberikan keuntungan kepada mereka, misalnya menjual beras. Hasil dari menjual beras mampu memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Dengan adanya hama tikus ini, justru sangat menghambat perekonomian yang terjadi di Desa Loa. Menurut Ibu Tarsi Ida, wawancara dilakukan pada 22 Maret 2020 selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, mengatakan bahwa terkait serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT tikus di Kecamatan Soa, Kabupaten khususnya Desa Loa, sudah melakukan pengendalian hama tikus dengan cara mekanik maupun menggunakan racun. Namun, dari pihak Dinas Pertanian mengalami kendala dan kekurangan stok. Rincian serangan hama tikus terhadap padi sawah, yakni luas tanam pada Februari 2020 sebesar 1.656,43 hektar dan luas terserang hama tikus 136,80 hektar serta luas status waspada 1.547,43 hektar. Dengan demikian, pihak Dinas Pertanian membutuhkan pembenahan dalam berbagai hal baik terkait penanaman dan perawatan maupun pengendalian hama tikus. Pengendalian hama tikus sawah diharapkan menggunakan bahan ekstra tumbuhan yang memiliki kandungan nutrisi dan rasa serta bau yang tidak disukai tikus, seperti buah mengkudu. Oke, baik, sekarang kita lanjut kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk memberantas hama tikus sampai saat ini sudah ada, tetapi tidak mengurangi populasi tikus tersebut. Solusinya adalah memelihara hewan pemakan hama dan mulai membangun pertanian yang ramah lingkungan. Oke, baik, kita lanjut yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya ambil dari buku sumber yang ditulis oleh yang pertama, Nur Tejah Jadi, pada tahun 1989 dengan judul Hama dan Penyakit Tanaman, penerbit oleh Canisius dan tempat terbit Yogyakarta. Yang kedua, Basko D 2011 dengan judul Pengendalian Tikus pada Tanaman Padi, penerbit Sulawesi Selatan dan tempat terbitnya Makassar. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil persentase jurnal karya ilmiah dari saya, Ansiana Glewai, kelas 11 IPS 4. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.